Assalamualaikum Sobat Football United. Eh, Situasi terbaru nih terkait dengan nama calon manajer ataupun juga head coach permanen dari Manchester United. Ini memang banyak sekali dibahas, sering juga disebutkan di berbagai sumber, dan gue juga secara rutin ya Sobat Football United memberikan informasi kepada Sobat Football United. Oke, kali ini ada berbagai sumber yang gue gabungkan dan nanti akan gue beri kesimpulan sementaranya tentu saja. Dari Mark Douglas, Pete Hall, dan juga Cat Lucas. Ini sama-sama dari The Eye Paper ya, menyebutkan bahwa Roberto De Zerbi ini bersiap-siap untuk bekerja dan mengambil pekerjaan di Tottenham Hotspur secara langsung kalau klub memutuskan atau karena klub memutuskan atau mempertimbangkan untuk memecat interim manager Igor Tudor ya. Kita tahu bersama dengan Igor Tudor, Tottenham Hotspur bukannya membaik, justru semakin dekat dengan zona degradasi, dan bisa jadi manajemen dari Tottenham Hotspur juga berpikir ya, mereka harus melakukan tindakan yang cepat sebelum segala sesuatunya justru berjalan semakin buruk dan terlambat. Jadi untuk memecat Igor Tudor menurut gue ini merupakan sebuah kemungkinan yang tidak kecil saat ini ya. Dan Roberto De Zerbi sendiri disebutkan sangat ingin kembali ke sepak bola Liga Inggris dan juga akan sangat menyukai tantangan untuk bisa menempatkan Tottenham Hotspur tetap berada di Premier League, artinya menyelamatkan Tottenham Hotspur dari degradasi. Manchester United sebelumnya ini menunjukkan ketertarikan kepada De Zerbi. Ya, di musim panas 2 tahun yang lalu ya kan, De Zerbi ini salah satu yang diwawancarai oleh Ineos untuk menggantikan Erik ten Hag, dan beberapa waktu terakhir pun juga nama De Zerbi ini terus berkembang, terus diberitakan, terus diinformasikan masuk ke dalam daftar manajer selanjutnya dari Manchester United, walaupun belum ada keputusan sama sekali ya terkait dengan hal tersebut. Dan diinformasikan ataupun dimengerti saat ini bagaimana Old Trafford atau ketertarikan Old Trafford terhadap Roberto De Zerbi ini semakin mengecil atau semakin mendingin. Bahkan disebutkan De Zerbi tidak lagi masuk ke dalam kandidat nama manajer ataupun head coach Manchester United untuk musim depan. Nah, De Zerbi yang saat ini tidak memiliki klub ya setelah selesai dengan Olympique Marseille, dengan situasi seperti gua katakan tadi, sempat ada kontak dengan Ineos dalam beberapa waktu yang sebelumnya bersama dengan Thomas Tuchel juga, sehingga sangat wajar dia menjadi calon gitu ya, walaupun saat ini tentu saja calon yang terkuat adalah Michael Carrick, tapi semakin dekat justru ke Tottenham Hotspur. Bahkan ada kemungkinan sebelum musim baru bergulir dia sudah ke Tottenham Hotspur. Misalnya kalau manajemen dari Tottenham Hotspur memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Igor Tudor. Nah, Dan ini gue akan gabungkan dengan informasi dari Tyrone Marshall dari Manchester Evening News, mengabarkan bahwa Michael Carrick saat ini hanya memiliki 2 pesaing lagi nih untuk mendapatkan pekerjaan di Manchester United, yaitu adalah Luis Enrique dan Julian Nagelsmann. Ada situasi yang terus berkembang di dalam klub ya, karena Carrick berhasil unggul dari pesaing-pesaing di Premier League termasuk Oliver Glasner, Marco Silva, Unai Emery, dan Thomas Frank. Jadi nama-nama yang memiliki pengalaman di Premier League ini tidak lagi lebih unggul, katakanlah seperti itu, dari Michael Carrick. Dan disebutkan hanya ada 2 nama calon saingan berat dari Michael Carrick, yaitu adalah Luis Enrique dan juga Julian Nagelsmann. Ini setelah dalam tanda kutip selesainya
atau dikeluarkannya Roberto De Zerbi dari calon-calon itu tadi. Nah, ini menarik nih Sobat Football United. Jadi ada 3 pilihan sejauh ini ya. Ya, nama-nama lain misalnya yang pernah dihubungkan oleh beberapa media, misalnya kayak Thomas Tuchel, Ancelotti dan lain-lain, sudah lebih dulu dicoret karena ya mereka memiliki komitmen yang lebih panjang nih dengan timnya masing-masing ya, tim nasional Brazil dan juga dengan tim nasional Inggris. Julian Nagelsmann pun sebenarnya juga masih terikat kontrak dengan tim nasional Jerman sampai dengan tahun 2028. Luis Enrique pun juga demikian, saat ini masih bersama dengan PSG. Bahkan disebutkan sedang dalam proses untuk diperpanjang. Walaupun seperti itu, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang jelas, kalau Manchester United mendatangkan satu di antara 2 nama ini, ya Manchester United harus membayar uang transfer ya kan, itu jelas. Cuman ya dari 3 nama ini, Carrick, Luis Enrique dan juga Julian Nagelsmann, jelas yang punya pengalaman dengan Premier League bahkan dengan Manchester United ya Michael Carrick menurut gua ya. Cuman kapasitas di kompetisi yang lebih tinggi, Luis Enrique dan juga Julian Nagelsmann saat ini yang lebih unggul daripada Michael Carrick. Faktanya seperti itu. Julian Nagelsmann pernah menangani ya Red Bull, lalu Bayern Munchen dan tim nasional Jerman. Sementara Michael Carrick ya pernah menjadi interim caretaker di Manchester United, lalu setelahnya di Middlesbrough ya kan, di Championship. Luis Enrique lebih mengkilat lagi dengan Barcelona, sebelumnya pernah juga dengan AS Roma, Celta Vigo. Tadi sudah disebutkan Barcelona ya, tim nasional Spanyol dan juga PSG. Trofi pun ya, trofi Liga Champions 2 kali, juara Liga juga ya. Jadi lebih bergelimang. Gue sudah pernah bahas di salah satu ngobrol live. Gue angkat topik yang pernah dibahas juga oleh salah satu content creator di luar negeri, fans Manchester United juga, yang menyebutkan kenapa nama-nama besar, spesifiknya adalah Luis Enrique, kalau datang ke Manchester United akan gagal. Karena Luis Enrique terbiasa dengan klub ataupun skuad yang memang sudah jadi untuk berburu gelar juara. Manajemennya, pemain-pemainnya, lingkungan di klubnya, ketika di Barcelona dan juga di PSG secara khusus. Sementara di Manchester United belum dalam tahap seperti itu, sehingga diperkirakan akan mengalami kegagalan ya, karena apalagi kalau dia didatangkan langsung diharapkan untuk mendapatkan gelar juara, tidak bisa karena skuadnya belum dalam tahap seperti itu gitu loh. Ada banyak sekali yang harus diperbaiki. Julian Nagelsmann menurut gua profilnya juga kurang lebih sama seperti Luis Enrique. Dia terbiasa memang ada pada keadaan klub yang sudah lebih siap gitu ya, di Bayern Munchen dan juga di tim nasional Jerman. Bagaimana dengan di Red Bull? Ya kita tahu bagaimana rapinya manajemen di Red Bull. Dan kalau dibandingkan dengan Manchester United, ya Manchester United belum rapi. Menuju rapi, ingin rapi, tapi masih belum tahapnya seperti itu. Ya kita bisa lihat lah bagaimana keadaan yang terjadi di Manchester United. Masih terlalu sering berganti-ganti gitu loh. Keputusan sendiri dianulir dan lain-lain. Masih belum solid, masih belum stabil. Dan ini berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Julian Nagelsmann di klub-klub sebelumnya. Sehingga dari situ Michael Carrick nampaknya lebih unggul dengan pengalaman yang ada. Hanya saja ada beberapa keraguan, termasuk juga dari fans Manchester United, Sobat Football United ya, dari berbagai komentar, terima kasih, bahwa kalau Manchester United musim ini bisa mendapatkan tiket Liga Champions, musim depan berlaga di Liga Champions, atau Manchester United musim ini finish di peringkat ketiga ataupun peringkat keempat, musim depan sanggupkah Michael Carrick, mampukah Michael Carrick membawa Manchester United ke level yang lebih tinggi? Di situ keraguannya kan, sehingga ada yang mengatakan ya harus ada nama yang lebih besar, harus ada kemampuan yang lebih besar, harus ada pengalaman juga yang lebih dalam. Tapi menurut gua semua itu tergantung dari manajemen. Apa sebenarnya proyeksi target manajemen musim depan? Ketika targetnya adalah juara, baru kita lihat nih, apakah skuadnya memang bisa bersaing untuk juara, Premier League atau Champions League misalnya. Lalu siapa yang menangani klub atau skuad itu untuk bisa jadi juara gitu loh.
dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan jaringannya, dengan relasinya dan lain-lain. Baru ke situ. Tapi menurut gue, musim depan kalau Manchester United ditargetkan untuk jadi juara, masih terlalu awal, masih terlalu prematur, katakanlah seperti itu ya. Masih terlalu compang-camping skuad Manchester United. Lompatannya masih terlalu jauh. Apalagi kalau melihat ya klub-klub yang ada di Premier League saat ini yang pernah menjadi juara dalam beberapa tahun terakhir, mereka memiliki prosesnya masing-masing. Sementara Manchester United yang musim lalu finish di peringkat ke-15, katakanlah musim ini finish di peringkat ke-4 atau peringkat ke-3, ya memang ada situasi yang positif, tentu saja lompatan yang jauh. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana progres ini terlalu ekstrim. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak stabil menurut gue. Apalagi kalau kita melihat ada di mana Manchester United di musim sebelumnya lagi. Dan kalau dibandingkan misalnya dengan klub-klub yang lebih stabil di Premier League, misalnya Arsenal atau Manchester City atau bahkan Liverpool sekaligus, gue pikir apa yang dilalui oleh Manchester United dalam 4-5 musim terakhir ini terlalu turbulensinya terlalu naik turun gitu loh. Tidak stabil progresnya, steady gitu ya. Tidak. Dan ini menurut gue menunjukkan bahwa gue bisa jadi salah, tapi yang gue lihat ya ini yang harus diatur dulu. Ada banyak hal yang harus diatur dulu. Operasional klub, manajemen klub, man to man dengan pemain seperti apa manajemennya, rekrutmen, hal-hal seperti itu. Sehingga musim depan gue pikir ya terlalu muluk-muluk kalau ditargetkan juara. Dengan misalnya pertandingan akan lebih ketat ya. Musim ini Manchester United mungkin mungkin bisa finish di peringkat 3 atau peringkat 4. Jangan lupa sepekan sekali kan bertandingnya Manchester United musim depan. Sehingga sekali lagi ini yang harus ditentukan dulu. Baru setelahnya siapa yang akan menahkodai Manchester United. Kalau gue dari 3 nama ini, Luis Enrique, Julian Nagelsmann dan juga Michael Carrick, kalau memang targetnya dari Manchester United adalah tetap berada di zona Eropa musim depan, ya gue pikir Michael Carrick nama yang sangat layak lebih difavoritkan menurut gue. Tapi jangan disalahkan ya. Artinya kalau Manchester United musim depan ternyata dengan segala situasinya bisa keluar menjadi juara, tentu saja gue happy. Tapi yang gue artikan atau yang gue maksudkan, jangan justru juara itu yang dijadikan ayo kita tuju ke sana gitu loh. Ya kita akan ke sana tapi bukan musim depan. Menurut gue seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sepakat tidak sepakat dengan gue? Silahkan drop di kolom komen. Atau dari 3 nama itu, siapa yang diinginkan oleh Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen berserta dengan alasannya. Sebelum gue akhiri video ini ya tentu saja mungkin nanti dengan bergulirnya waktu misalnya dengan segala update dan juga perkembangan bisa jadi ada perubahan juga ya nama-nama ini. Tapi balik lagi dari 3 nama itu, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.